Tauhid Metafisik Channel. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mereview stok terbaru ya. Kita update stok tentang mustika kantil emas, yang dimana ini kita upload sekitar 3 tahun lalu, dan ini banyak menanyakan ya teman-teman mancanegara, para spiritualis, dan juga teman-teman Nusantara. Yang di sini hanya ada 7 pieces saja, yang satunya berwarna hitam ya, yang judulnya adalah Mustika Kantil Emas, media penambah gairah seks pasangan dan daya pengasihan tingkat tinggi. Mustika terlaris ke spiritualis mancanegara. Nah, ini kita akan review hanya 7 pieces ya. Dan tentunya ini kita akan jelaskan lebih detail dan rinci tentang mustika kantil emas ini, karena yang dulu hampir semuanya sold out, dan ini kita baru dapatkan juga beberapa tambahan untuk kita reviewkan kepada teman-teman. Dan perawatannya menggunakan minyak misik putih ya. Teman-teman pemahar sudah pasti tahu, yang tanpa alkohol, metanol, dan sari tebu. Pemaharannya terpisah ya. Ini bagus untuk membooster energinya, dan diyakini oleh para ustadz kiai ulama, karena ini ekstrak bunga yang tanpa mengandung alkohol, metanol, dan sari tebu yang saya bilang tadi ya, masih murni. Nah, sambil kita unjukkan di sini hanya ada 7 pieces dan kita jelaskan kepada teman-teman. Nah, ini bentuk fisiknya nih, mustika kantil emas. Dia sama seperti bentuk kembangnya ya, dan kembangnya juga kita jelaskan kepada teman-teman dari 2 situs terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah www.cnbcindonesia.com/bunga kantil. Anda bisa cek sendiri ya, itu screenshotnya. Dan yang kedua adalah www.detik.com/mitos kembang kantil. Nah, dari bunganya sampai ketika dia berbentuk mustika seperti ini, itulah simbol yang diambil dari daya pengasihannya ya. Nah, sambil kita unjukkan, Anda lihat satu persatu, dan Anda bisa screenshot yang mana Anda sukai ke WhatsApp admin di pojok kiri atas. Nah, bunga kantil masih satu kerabat dengan bunga cempaka dan memiliki nama latin Magnolia champaca ya. Nah, bunga ini memiliki ciri khas kantil berwarna putih ya. Namun ada juga yang berwarna merah, kuning, dan oranye. Nah, contoh gambar yang kita unjukkan adalah yang berwarna putih ya, dan bentuk pohonnya Anda bisa lihat juga. Nah, ini yang nomor 2 nih. Nah, ini bentuknya ya, yang masih bentuk kuncup dengan daunnya. Nah, ini tentunya dibuat dari besi kuno, besi kursani. Jenis bunga yang satu ini memiliki panjang sekitar 2 hingga 4,5 cm dan memiliki wangi menyengat. Bunga kantil ini dipercaya menyimpan banyak khasiat dan sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan alami untuk kesehatan dan kecantikan. Nah, tentunya dia untuk kesehatan dan kecantikan tuh fungsinya sudah diteliti ya, sangat banyak. Manfaat bunga kantil untuk kesehatan baik dikonsumsi ataukah sebagai pasta gigi, ini secara ilmiah ya yang kita kumpulkan. Yang pertama mengurangi plak gigi, yang kedua mengatasi gingivitis atau radang gusi ya, yang ketiga meringankan gejala menopause ya, ataukah tubuh panas secara tiba-tiba, yang keempat meredakan kecemasan, yang kelima meredakan rasa mual dan kembung, yang keenam bantu obati bau badan, yang ketujuh meredakan sakit hidung tersumbat, yang kedelapan meredakan sakit kepala, menurunkan kolesterol tinggi, dan yang terakhir mengobati diabetes. Nah, itu untuk fungsi ilmiah dari bunga kantil ya.
yang ketika dia berbentuk bunga ya. Nah, itu bukan ngarang-ngarang, diambil dari situs-situs terpercaya. Dan juga untuk mitos kepercayaan masyarakat kita jelaskan dari situs detik.com ya, mitos kembang kantil, yang sambil teman-teman lihat ini yang nomor 3 ya. Nah, ini yang kemarin 3 tahun lalu itu hampir semuanya habis, sisa beberapa biji, dan kita dapat update stok beberapa biji tambahan ya. Nah, mitos dan kepercayaan masyarakat turun-temurun ya, tentunya tentang bunga kantil ya. Kembang kantil juga selalu dikait-kaitkan oleh masyarakat dan adat budaya turun-temurun dengan hal mistis ya. Sehingga aroma kembang kantil yang harum justru dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Banyak masyarakat yang percaya akan mitos kembang kantil ya. Berikut beberapa mitos yang berkaitan dengan kembang kantil. Nah, ini adalah asal muasal mustika kantil ini diciptakan karena diyakini turun-temurun kembang kantil itu memiliki mitos ya. Nah, diantaranya mitosnya yang pertama, media pelet yang ampuh ya, dari kembangnya saja. Kembang kantil sering dijadikan sebagai media pelet yang ampuh. Kembang kantil dipakai sebagai susuk pembuka aura bagi wanita yang ingin memikat lawan jenis. Pelet kembang kantil dipercaya bisa membuat korbannya seperti dijampi-jampi atau selalu ingat kepada orang yang memakai pelet. Jika dimakan mentah-mentah, kembang kantil juga dianggap dapat membuat seseorang menjadi awet muda. Nah, itu ya, itu turun-temurun diyakini oleh masyarakat kita ya. Nah, itu yang nomor 3, itu mitos yang pertama dari kembang kantil. Nah, yang keempat nih yang berwarna hitam nih. Kita dapat hanya satu saja yang warna hitam ya. Nah, yang kedua, sarana memanggil makhluk gaib mitosnya ya. Di zaman modern ini masih banyak orang yang melakukan ritual pemanggilan makhluk gaib. Kembang kantil kerap dijadikan sebagai salah satu sesajen yang digunakan untuk memanggil makhluk gaib ya. Sebab aroma kembang kantil konon sangat disukai oleh makhluk halus ya. Kembang kantil juga biasa dipakai untuk memanggil makhluk gaib pada acara kesenian daerah ya, seperti kuda lumping. Nah, ini bentuknya, yang ini ada rajahnya ya. Nah, ini rajahnya tentunya adalah Rohman ya, Maha Pengasih. Ini Rohim, Maha Penyayang ya. Jadi rajahnya ini dari ayat Al-Quran untuk kembang kantil hitam yang agak besar ya. Nah, ini cuman satu kita dapat yang warna hitam. Sambil kita angkat yang nomor selanjutnya ya, yang nomor 5 sambil kita jelaskan. Nah, yang ketiga mitos yang diyakini masyarakat turun-temurun adalah penolak bala atau santet ya. Santet atau bala merupakan energi negatif yang dikirimkan secara gaib untuk menyakiti atau mencelakakan korban. Kembang kantil dipercaya bisa menjadi media untuk menolak segala jenis kiriman negatif. Namun hanya orang-orang tertentu saja yang dianggap mampu memanfaatkan kembang kantil sebagai penolak bala. Nah, itu ya untuk yang ketiga. Yang keempat, pendeteksi keperawanan wanita. Ini yang diyakini ya. Meski terdengar sedikit konyol, namun banyak masyarakat yang percaya jika kembang kantil dapat mendeteksi keperawanan wanita, khususnya masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan dengan adat Jawa ya. Ketika kembang kantil yang dipasangkan ke tubuh calon mempelai wanita tidak menebarkan aroma harum dan terlihat mekar, artinya calon mempelai wanita sudah tidak perawan. Sedangkan jika kembang kantil tersebut tetap harum dan kuncup, artinya calon mempelai wanita masih perawan. Nah, itu mitos yang nomor 4 ya, diyakini untuk kembang kantil ya. Nah, nanti kita akan jelaskan fungsi untuk mustika kantil ini ya. Ini kenapa sih dibikin mustika oleh para sesepuh-sesepuh, dan asal muasal fungsi bunga kantil ya ketika hidup dan menjadi mustika ini. Yang kelima, diyakini untuk media penangkal sawan ya. Sawan adalah keadaan saat makhluk halus dianggap menempel pada tubuh bayi atau anak-anak sehingga membuat mereka menangis, rewel hingga demam. Nah, kembang kantil dipercaya dapat menjadi penangkal sawan pada bayi dan anak-anak. Caranya, selipkan kembang kantil di tubuh bayi atau anak-anak untuk mencegah sawan. Selain itu, kembang kantil juga bisa diselipkan pada pusara orang yang baru meninggal agar arwahnya tidak mengikuti orang yang masih hidup. Nah, itu ya mitosnya yang kelima. Yang keenam, keyakinan turun-temurun adalah media pelancar usaha. Kembang kantil juga dipercayai dapat digunakan sebagai pelancar usaha, namun mitos ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan melakukan ritual khusus.
Pemanfaatan kembang kantil yang negatif untuk melancarkan usaha biasanya dengan ritual persugihan. Nah, itu untuk hal-hal yang negatif ya. Nah, ini yang nomor 6 nih. Kita lanjut yang nomor 7. Nah, yang diyakini selanjutnya adalah media penambah kekuatan dan kewibawaan. Selain dijadikan sebagai pelet oleh wanita, kembang kantil juga dipercaya dapat meningkatkan kekuatan dan kewibawaan pria. Kekuatan dan kewibawaan ini dianggap dapat memudahkan pria dalam menaklukkan hati lawan jenis ya. Nah, yang ke-8, bunga favorit makhluk halus. Mayoritas masyarakat Indonesia tentu pernah mendengar istilah bunga kantil kesukaan makhluk halus. Konon makhluk halus menyukai aroma kembang kantil, bahkan makhluk halus itu juga dipercaya senang mendiami pohon kembang kantil. Oleh karena itu, aroma bunga kantil sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus. Nah, itu mitos dan keyakinan turun-menurun adat dan budaya ya sampai detik ini. Nah, ini hanya ada 7 pieces. Dan kita ingatkan untuk penjelasan mustikanya ya. Nah, sambil kita angkat lagi. Nah, mustika kantil emas ini terbuat dari media besi kursani ya, atau besi tua yang berwarna kuning, yang diyakini sangat ampuh untuk menyerap energi positif, dan biasa jenis besi ini digunakan untuk susuk kecantikan, susuk gotri untuk lari, atau gotri untuk kekebalan. Nah, ini bahannya adalah susuk ya, ataukah gotri. Biasanya bahan kantil emas ini dibuat untuk hal itu, tapi itu saya larang karena bahaya. Kalau meninggal bisa tidak bagus meninggalnya ya. Nah, ini dibentuk menjadi mustika kantil emas. Mustika kantil ini merupakan produk tauhid metafisik terlaris ke mancanegara, baik itu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Qatar, Arab Saudi ya, Taiwan, Korea Selatan, Australia, dan lain-lain. Juga diburu para spiritualis Nusantara dari 8 tahun lalu. Nah, ini mustika salah satunya yang terlaris ya. Dari 8 tahun lalu sudah berapa banyak tentunya mustika ini yang sold out ke mancanegara banyak, dan Nusantara juga banyak ya. Nah, medianya diaktifasi dengan puluhan ribu ayat-ayat pengasihan murni dari Al-Quran. Divisualisasikan energi cahaya Al-Quran ke dalam mustika kantil emas ini, sehingga yang memakai tidak perlu repot-repot untuk melakukan amalan atau ritual berat untuk membuka aura pengasihan diri. Nah, tentunya ini admin ritualkan ya dengan puluhan ribu ayat zikir. Biasanya diritualkan selama beberapa malam ya. Salah satunya misalnya sholawat ataukah surah Yusuf ya. Dan seperti ustadz ataukah ulama ataukah kiai biasanya membacakan ke air putih, dan banyak bukti bisa menyembuhkan orang-orang dengan ayat suci ya. Ini murni dari ayat Al-Quran diaktifasi, karena ayat yang Anda bisa lihat ya bisa menjadi obat, dan ini divisualisasikan ditampung di mustika ini ya. Ini hanyalah medianya ataukah simbol dari kantil yang saya jelaskan dari tadi untuk manfaat-manfaatnya ya. Nah, seperti itu. Jadi murni dari ayat Al-Quran yang dibacakan ya, bukan untuk tentunya yang memberikan Anda aura positif atau pengasihan itu dari mustika ini hanyalah media, tetap Tuhan yang mengijabah doa-doa Anda. Nah, sekarang kita akan jelaskan untuk fungsi metafisika dari mustika kantil emas kursani ini ya. Nah, fungsinya adalah yang pertama media buka aura tingkat tinggi, yang kedua media pengasihan umum, yang ketiga media pengasihan khusus, yang keempat media pengelarisan dagang, yang kelima media wibawa dan percaya diri, yang keenam media pengundang dan pendatang rezeki, yang ketujuh menambah aura positif diri, yang kedelapan media bagus untuk karir dan asmara ya, yang kesembilan adalah media yang bagus untuk menambah gairah seks, tentunya bagi pasangan yang sudah menikah ya. Nah, itu pernah saya jelaskan juga, dan ini diritualkan ya, nanti diberikan ilmu dan tata caranya lengkap, tentunya dengan puluhan ribu ayat-ayat zikir. Untuk memboosternya ini menggunakan minyak misik putih, tentunya pemaharannya terpisah ya, tentunya murni juga tanpa alkohol, metanol, dan sari tebu. Nah, itu ya penjelasannya. Di sini ada 7 pieces saja, nanti difotokan, Anda bisa ke WhatsApp admin di pojok kiri atas. Sangat terbatas siapa yang cepat dia yang dapat, hanya 7 pieces. Ukurannya juga Anda bisa lihat tadi ketika saya angkat ya. Dan jangan sampai kehabisan ya, nanti sudah habis baru Anda bertanya-tanya. Dan Anda bisa hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas, dan dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.